The Miracle, episode 98. Thankful for blessing. Syukur akan nikmat. Setiap kisah yang dimuat dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah, peringatan, dan pembelajaran. Namun pembelajaran itu baru didapatkan dengan memahami arti dan merenungkannya. Kisah Nabi Sulaiman menarik karena dia seorang nabi yang kaya raya. Namun kekayaan dan nikmat yang demikian banyak yang diterimanya tidak membuatnya lupa akan penciptanya, sebagaimana lazimnya yang terjadi pada manusia yang hidup mewah. Limpahan nikmat itu justru membuatnya semakin bersyukur. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." An-Naml 18. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." An-Naml 19. Apa yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa? Karena ia mampu mendengar ungkapan seekor semut. Seorang raja yang sangat berkuasa berkesempatan mendengar suara hati seekor semut, makhluk yang kecil. Senyum sang raja perlu direnungkan oleh para pemimpin, bahwa seorang raja perlu mendengar suara rakyat dari tingkatan terendah sekalipun. Suara semut kita analogikan dengan suara rakyat kecil. Yang penting kesiapan mendengar dulu. Dan dari situ, seorang pemimpin bijak menjadikannya sebagai satu masukan untuk bertindak. Ada beberapa pemimpin tidak mau mendengar suara orang kecil, bahkan mengabaikannya. Kehebatan para penguasa dan pemimpin tidak akan pernah sebanding dengan kehebatan dan kekuasaan Raja Sulaiman. Sesuai doanya yang dijawab, tidak akan pernah dalam sejarah peradaban manusia orang sekaya dan sehebat kekuasaan Nabi Sulaiman. Kekuasaan dan kekayaan itu semakin membuat Raja Sulaiman bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mensyukuri nikmat yang diberikan kepada keluarganya, khususnya ayahandanya yang mewariskan kerajaan kepadanya. Dari kisah Sulaiman memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang beriman tidak perlu takut kaya atau takut miskin. Yang perlu ditakutkan adalah berkurangnya iman atau berpaling dari Allah. Kaya atau miskin, berkuasa atau tidak memiliki kekuasaan apa-apa, bukan faktor penentu beriman atau tidaknya seseorang. Ada beberapa faktor lain yang berakumulasi menjadi penentu, dan faktor yang paling menentukan adalah hidayah dari Allah. Sang semut sebenarnya berkomunikasi dengan sesama semut, namun Nabi Sulaiman dapat mendengar atau mengetahuinya. Ini bukan sesuatu yang di luar logika. Penelitian akhirat ini membuktikan bahwa binatang memiliki cara berkomunikasi tersendiri, apakah berupa bau atau getaran. Dalam ilmu berkaitan kuantum diketahui bahwa segala sesuatu yang bereaksi atau bergerak di muka bumi akan menimbulkan vibrasi atau getaran, dan getaran itu yang dapat ditangkap oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Yang menarik juga pada ayat 18 ini adalah penggunaan kata yahtimannahum dari akar kata hatamin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menginjak.
Kata ini sebenarnya bermakna menghancurkan, sehingga menjadi serpihan. Kata ini tepat digunakan untuk satu benda sejenis kaca. Dari penelitian ilmiah diketahui bahwa tubuh semut itu terdiri dari unsur-unsur sejenis kaca, sehingga kalau diinjak tubuhnya akan menjadi serpihan seperti kaca. Ini menunjukkan betapa tepatnya penggunaan kata dalam Al-Quran yang memberi isyarat ilmiah. Dan inilah pentingnya mempertahankan teks dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, agar tidak menyimpang dari pesan aslinya. Mungkin di zaman kita ada beberapa ungkapan yang belum kita pahami secara mendalam, akan tetapi generasi yang menyusul akan lebih memahaminya dengan penelitian dan pembuktian ilmiah. Itulah Al-Quran, mukjizat warisan Rasulullah Muhammad SAW.